Bayangkan, kamu bisa mencetak objek tiga dimensi langsung dari komputer. Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan tahu cara kerjanya. Percetakan 3D adalah proses di mana materi digabung di bawah kontrol komputer untuk membuat objek tiga dimensi, dengan material yang ditambahkan bersama-sama, seperti molekul cair atau butiran bubuk yang digabungkan bersama. Printer 3D digunakan dalam pembuatan purwarupa. Objek dapat berupa bentuk atau geometri dan biasanya dihasilkan menggunakan data model digital dari model 3D yang berasal file manufaktur aditif, AMF. Ada beberapa teknik yang digunakan, seperti stereolitografi, STL, atau Fuset Deposit Modeling, FDM. Printer 3D membangun suatu objek tiga dimensi dari model CID atau file AMF yang dibantu komputer, biasanya dengan menambahkan lapisan bahan lapis demi lapis secara berturut-turut. Awalnya material yang bisa dibentuk baru sebatas plastik. Kini, peneliti telah dapat membuat material baja nirkarat dengan pencetak 3D. Baja nirkarat dibuat dengan cara mencampurkan material besi, karbon, dan nikel secara simultan dalam pencetak 3D. Cetak 3D atau manufaktur aditif telah digunakan dalam sektor manufaktur, medis, industri, dan sosial budaya, misalnya warisan budaya, untuk menciptakan teknologi komersial yang sukses. Baru-baru ini, pencetakan 3D juga telah digunakan dalam sektor kemanusiaan dan pembangunan untuk menghasilkan berbagai barang medis, prostetik, suku cadang, dan perbaikan. Proses ini disebut manufaktur aditif. Penerapan manufaktur aditif paling awal adalah pada bagian tool room dari spektrum manufaktur. Misalnya, rapid prototyping adalah salah satu varian aditif paling awal, dan misinya adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan biaya pengembangan prototipe bagian dan perangkat baru, yang sebelumnya hanya dilakukan dengan metode tool room subtraktif seperti penggilingan CNC, pembubutan, dan pengerindaan presisi. 4. Pada tahun 2010-an, manufaktur aditif memasuki produksi dengan tingkat yang jauh lebih besar. Cetak 3D telah memasuki dunia pakaian, dengan desainer fashion bereksperimen dengan bikini, sepatu, dan gaun cetak 3D dalam produksi komersial. Nike menggunakan pencetakan 3D untuk membuat prototipe dan memproduksi sepatu sepak bola vapor laser Talon 2012 untuk pemain sepak bola Amerika. Dan New Balance telah memproduksi sepatu cetak 3D yang pas untuk para atlet. Pencetakan 3D telah mencapai titik di mana perusahaan mencetak kacamata kelas konsumen dengan kecocokan dan gaya khusus sesuai permintaan, meskipun mereka tidak dapat mencetak lensa. Di dunia kesehatan, kita mengenal banyak sekali istilah. Salah satu istilah yang ada di dunia kesehatan adalah bioprinting atau yang lebih dikenal dengan 3D printing atau percetakan 3D. Secara pengertian, bioprinting atau teknologi 3D printing adalah suatu teknologi terkini yang digunakan untuk mencetak objek tiga dimensi yang materialnya terbuat dari basis sel atau berbahan biomaterial yang disusun atau dirancang sedemikian rupa sampai menyerupai jaringan manusia dan organ tubuh manusia. Erik Rudolf Tejasurya, CEO Evolusi 3D sekaligus Ketua Umum Asosiasi Print 3D menjelaskan penerapan teknologi 3D printing memiliki sejumlah manfaat, salah satunya di tingkat industri. Penggunaan teknologi ini mampu menekan biaya yang biasanya dilakukan perusahaan untuk inventori atau penyimpanan stok suku cadang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, produk mesin 3D printing kini semakin diminati oleh banyak industri, karena pada dasarnya 3D printing tidak hanya digunakan untuk membuat produk khusus saja namun, dapat digunakan sebagai kepentingan pemasaran yang sedang dijalankan. Kegunaan 3D printing di bidang seni yaitu dapat diterapkan untuk mainan anak-anak. Namun kegunaan yang paling signifikan yaitu digunakan pada dunia film yang mana banyak benda aneh yang dipakai untuk menyesuaikan tema film yang dibuat. Sekarang, kamu tahu dasar-dasar pencetakan 3D. Hit tombol like jika kamu menemukan ini berguna.